Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa, nikmat iman dan Islam dan nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat hadir untuk menjalankan aktivitas kuliah online ini. Salawat dan salam terlimpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Juhrinal M. Nawawi, MA, selaku dosen pengampu kewirausahaan, dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Keuangan dalam Bisnis. Sebelum memulainya, kami akan memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Habib Baihaqi, dan ada Ardia Menanti, dan ada Tasya Fauja Lubis. Baiklah, langsung saja disampaikan oleh saudari Ardia Menanti. Baiklah, saya Ardia Mianti selaku pemateri pertama akan membacakan materi pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi keuangan sebuah organisasi. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan instansi yang merupakan hasil proses sebagai sarana komunikasi informasi keuangan terutama pihak eksternal. Maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi berupa neraca, laba rugi, laporan perubahan laporan keuangan yang digunakan sebagai pelaporan aktivitas perusahaan kepada pihak yang berkepentingan, sehingga dapat menjadi suatu pertanggungjawaban dan dasar pengambilan keputusan bagi para pemakainya. Tujuan laporan keuangan: 1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perusahaan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 2. Laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu dan tidak kewajiban untuk menyediakan informasi non-keuangan. Laporan keuangan menunjukkan apa yang dilakukan manajemen, stewardship, atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama ada analisis kredit. Analisis kredit adalah suatu proses yang ingin dilakukan untuk menganalisis atau menilai suatu permintaan kredit yang dilakukan oleh calon debitur kredit sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak perusahaan proyek yang akan dibiayai dengan kredit yang cukup layak. Yang kedua ada analisis ekuitas. Estaitas mengandung unsur kepemilikan atau ownership. Untuk organisasi non-profit, eksetas disebut dengan aset bersih atau net asset untuk menghindari kesan adanya pemilik berbeda dengan analisis kredit. Analisis ekuitas bersifat asimetri, di mana harus mempertimbangkan dua sisi resiko dan potensi. Karena investor memiliki aset keuangan seluruh aspek dan kondisi kinerja perusahaan. Analisis kebutuhan mereka paling banyak dan komprehensif. Komponen analisis bisnis. Analisis bisnis meliputi beberapa proses yang terkait untuk menilai perusahaan yang diestimasi dengan menggunakan tabel penilaian estimasi hasil di masa depan dalam bentuk arus kas dan laba prospektif untuk memperkirakan pembayaran di masa depan secara akurat. Penting untuk mengevaluasi prospek bisnis perusahaan maupun laporan keuangannya. Evaluasi atas prospek bisnis merupakan sasaran utama analisis lingkungan bisnis dan strategi. Status keuangan perusahaan ditentukan dari laporan keuangan dengan menggunakan analisis keuangan. Struktur modal dan utang. Struktur modal berkaitan dengan jumlah utang dan modal sendiri yang digunakan untuk membiayai aktivitas perusahaan. Struktur modal yang efektif mampu menciptakan perusahaan dengan keuangan yang kuat dan stabil.
bersamaan dengan meningkatnya masyarakat di bidang pasar modal dan tersedianya dana dari para calon investor yang berminat dengan pengetahuan modalnya. Struktur modal telah menjadi salah satu faktor pertimbangan yang cukup penting. Hal ini berkaitan dengan risiko dan pendapatan yang akan diterima. Dalam struktur modal perusahaan, investor tidak dapat dipisahkan dari informasi perusahaan berupa laporan keuangan yang dikeluarkan setiap tahunnya. Dan yang kedua itu memperkirakan keuangan untuk bisnis wirausaha. Rasio sendiri adalah angka sederhana dan kelihatannya memiliki sedikit nilai. Rasio secara tidak langsung menunjukkan hasil yang menguntungkan atau tidak menguntungkan. Rasio likuiditas merupakan aset yang diperdagangkan di pasar aktif sehingga dapat dikonversi dengan cepat menjadi kas pada harga pasar yang berlaku. Sedangkan posisi likuiditas, perusahaan berkaitan dengan perusahaan mampu melunasi hutangnya jika hutangnya tersebut jatuh tempo. Rasio lancar merupakan salah satu rasio yang paling umum digunakan untuk mengukur likuiditas suatu perusahaan atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa menghadapi kesulitan. Rasio lancar bisa dihitung dengan menggunakan formula. Rasio lancar sama dengan total aktiva lancar dibagi total hutang lancar, rata-rata industri sama dengan 4,2 kali. Aset lancar meliputi kas, efek yang diperdagangkan, piutang usaha, dan persediaan. Itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata maupun sikap, mohon dimaafkan. Sesungguhnya manusia itu tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.